Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode yang ketiga dengan judul Purnama Kambang Ayun. Dalam seri yang ke-85 ini dengan para pemain Herman sebagai Empu Gandring, Iwan Dahlan sebagai Maisa Branjangan, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Maisa Branjangan terus menangis terseduh-seduh bagaikan seorang bocah. Tangannya yang tegar dan berotot memukul-mukul pohon yang berada di hadapannya. Maisa Branjangan benar-benar kecewa dengan apa yang telah didengarnya, bahwa dia anak seorang perampok. Di saat Maisa Branjangan dalam keadaan seperti itu, entah dari mana datangnya, tiba-tiba telah muncul seseorang dengan wajah yang ditutupi selembar kain. Hei, siapa kau berani datang ke tempatku? Apakah kau tidak tahu bahwa ini wilayah kekuasaanku? Aku. Hei, bicara yang benar. Dan jawab apa maksudmu datang kemari. Keparat! Kenapa kau menanyakan tentang kedatanganku kemari, ha? Apapun yang aku lakukan di sini, itu urusanku. Hei, apakah kau tidak tahu? Ini wilayah kekuasaanku. Kekuasaan macam apa? Tekan tempat ini dan jangan coba-coba mengganggu aku. Cepat pergi. Bocah gendeng. Seharusnya yang marah itu aku, bukan kau. Coba kau lihat tempat ini. Semua jadi porak-poranda gara-gara kau. Apakah ini sama bukan merusak tempatku? Cukup. Aku tidak peduli apapun yang akan kulakukan di tempat ini. Sekalian akan kuhancurkan pohon-pohon ini. Siapa kau sebenarnya, Kisanak? Rupanya masih punya pikiran waras juga kau. Mau menanyakan siapa aku? Baik. Tapi untuk namaku, kau tidak perlu tahu. Yang jelas, aku seorang perampok penguasa wilayah ini. Keparat! Rupanya kau seorang perampok. Jahanam! Aku paling benci dengan yang namanya seorang perampok. Maisa Branjangan mundur beberapa tindak sambil membuat kuda-kuda. Matanya kelihatan menatap tajam laki-laki yang berkedok kain yang berada di hadapannya. Sementara laki-laki yang mengaku seorang perampok ini tertawa sambil berkacak pinggang. Apa yang ingin kau lakukan, anak muda? Apa kau sudah merasa hebat, ingin mengajakku berkelahi, ha? Pikir baik-baik. Jika kau ingin berkelahi dengan seorang perampok macamku, ha? Bangsat! Jangan kau umbar mulut kotormu di hadapanku, ha? Tunggu anak muda. Kenapa harus tidak sabaran begitu, ha? Banyak mulut kau, bangsat. Aku Maisa Branjangan paling tidak suka dengan perampok. Aku akan menumpas semua orang yang mengaku sebagai perampok, tahu? Bagus. Begitu juga denganku. Aku paling muak jika melihat bangsaku so berlagak jagoan di hadapanku. Anak muda, jangan menyesal jika nasibmu sangat buruk. Yang akan buruk nasibnya adalah kau. Ayo,
pertahankanlah dirimu kalau kau memang mempunyai kepandaian. Karena aku tak akan segan-segan untuk melukaimu dan sekaligus membunuhmu. Ternyata sikapmu bisa melebihi sikap seorang perampok, anak muda. Aku saja seorang perampok. Belum tentu sampai hati untuk membunuh mangsaku. Luar biasa. Keparat. Aku muak mendengar omonganmu. Luar biasa sekali ilmu kanuraganmu. Kalau kulihat dari caramu bergerak, semua itu mengingatkan aku pada Kanigara. Hei, ada hubungan apa kau dengan Kanigara, anak muda? Ada urusan apa? Kau menanyakan aku ada hubungan apa dengan Kanigara? Yang penting, sekarang selamatkanlah dirimu dari seranganku. Karena aku tak akan main-main lagi. Tahanlah ini! Mahesa Berancangan benar-benar tidak memberi kesempatan pada laki-laki berkedok itu. Dia terus menerjang bagaikan banteng liar. Tetapi rupanya laki-laki yang mengaku perampok ini dapat menghindari serangan Mahesa Berancangan dengan mudah. Dia berkelit kesana kemari dengan lincah. Tunggu! Anak muda, tahan seranganmu! Apalagi yang ingin kau katakan, manusia hina? Sabarlah dan berusahalah untuk tenang sedikit. Melihat dari gerakan ilmu kanuraganmu, ternyata kau seorang anak muda yang berbakat. Aku punya tawaran untukmu. Bagaimana kalau kau gabung denganku? Bergabung? Ya. Bergabung untuk menjadi perampok? Tepat sekali, anak muda. Aku akan sangat senang jika mempunyai seorang kawan yang hebat dan sakti. Artinya, aku akan dengan mudah melakukan apapun sesuai dengan keinginanku. Dan sesuai dengan pekerjaanku sebagai seorang perampok. Jahanam! Kau pikir aku akan tertarik dengan pekerjaan yang menjijikan itu? Keparat! Rasakan ini! Kehebatanmu, ha? Jangan bisamu hanya menghindar ke sana kemari, ha? Aku sudah muak dengan permainan ini. Kalau memang sudah bosan, kenapa tidak diakhiri saja perkelahian ini, ha? Setelah itu, kau bertanggung jawab dengan apa yang telah kau lakukan di sini. Lagamu semakin membuat perutku mual saja. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab, Tai Kerbau. Baiklah. Kita memang akan menyudahi permainan ini. Tapi nanti setelah kau terbujur menjadi bangkai. Nah, sekarang bersiap-siaplah untuk kukirim ke neraka. Apa yang ingin kau lakukan, anak muda? Bukankah kau ingin tahu ada hubungan apa aku dengan Kanigara? Kau lihat saja nanti. Tunggu! Tunggu! Apa yang akan kau lakukan? Sudah aku katakan bahwa aku akan membunuhmu. Dan agar kau tidak penasaran lagi, inilah hajian Riung Laut. Ternyata kau benar-benar mempunyai hubungan dengan Kanigara. Ajian Riung Laut. Sudahlah, hentikan ocehanmu. Mahesa Berancangan mundur beberapa langkah sambil memutar-mutarkan tangannya. Setelah itu dia membuat kuda-kuda yang kokoh. Dan setelah merasa kuda-kuda itu tegar, matanya pun segera dia pejamkan. Dan sebentar kemudian, terlihatlah asap mengepul dari kedua telapak tangannya.
Ternyata Mahisa Beranjangan benar-benar ingin membunuhku. Kalau begitu, aku akan mengimbangi ajian riung lautnya dengan ajian tameng wajah. Aku mau tahu sampai sejauh mana kekuatannya. Bagus. Kau pun sudah mempersiapkan ajianmu, perampok. Kalau begitu, rasakanlah ini. Ya! Benturan keras terjadi. Tubuh Mahisa Beranjangan terpental beberapa tombak jauhnya. Sementara orang yang berkedok kain ini hanya bergeser beberapa langkah. Mahisa Beranjangan mencoba untuk bangkit, tapi rupanya dia tidak kuat dan akhirnya tubuhnya terkulai pingsan. Anak ini pingsan. Rupanya ia tidak kuat menahan benturan tadi. Untung saja aku menahan hentakannya tidak begitu keras. Kalau tidak, mungkin dari mulutnya akan keluar darah. Baiklah, aku akan menyalurkan hawa murni ke dalam tubuhnya agar ia cepat tersadar dari pingsannya. Laki-laki berkedok kain itu segera duduk bersila di samping tubuh Mahisa Beranjangan. Kemudian dia menarik nafas dalam-dalam. Dan setelah itu, kedua telapak tangannya dia tempelkan ke dada Mahisa Beranjangan. Dan pada saat berikutnya, tubuh Mahisa Beranjangan mulai bergerak-gerak. Ia mulai siuman. Syukurlah. Dan mudah-mudahan saja ia akan baik-baik saja. Kau hebat sekali Kisana. Benturan tenaga dalammu begitu keras. Meski kau seorang perampok, tapi ilmu kanuraganmu begitu tinggi. Kenapa wajahmu kau tutup dengan kain? Anak muda, sebagai seorang perampok, aku harus menutupi wajahku agar tidak diketahui orang lain. Jika aku melepaskan kain penutup ini, artinya aku hidup bukan sebagai perampok lagi, tetapi aku hidup sebagai rakyat yang terpandang. Ternyata kau seorang manusia yang licik. Masih juga kau ingin dihormati sebagai rakyat biasa. Apa salahnya, anak muda? Sekalipun aku seorang perampok, aku toh manusia yang butuh teman dan butuh kehormatan. Lalu kau sendiri kenapa begitu membenci perampok, anak muda? Kenapa? Apakah ada sesuatu masalah yang membuatmu tidak menyukai perampok? Kau sendiri kenapa jadi perampok? Kenapa tidak kau jawab dulu pertanyaanku? Kau bisa menanyakan aku seperti itu, tetapi setelah kau menjawab pertanyaanku, tapi baiklah, aku akan menjawab pertanyaanmu. Aku menjadi perampok karena kecanduan. Lucu bukan? Dan yang lebih aneh, kau tahu, ayahku bukanlah seorang perampok, tetapi seorang maharesi. Ya, cobalah kau pikir, apakah ini tidak lucu? Seharusnya seorang maharesi melahirkan anak yang juga menjadi maharesi.
Tetapi ini sebaliknya, anak muda. Ya, itulah yang dinamakan kehidupan. Aku sendiri tidak pernah membayangkan atau bercita-cita ingin menjadi perampok. Tapi ya, beginilah keadaan yang kualami. Aku sadar bahwa aku anak seorang maharesi. Tetapi ada juga seorang perampok mempunyai anak. Anaknya tidak menjadi perampok. Ya, memang begitulah kehidupan anak muda. Lalu, apa sebenarnya yang menyebabkan hal itu bisa terjadi, Kisanak? Anak muda. Yang menyebabkan hal itu bisa terjadi sebenarnya banyak sebabnya. Pertama, lingkungan, dan kedua, sifat bawaan yang diturunkan oleh orang tua kita. Tetapi yang perlu kau renungkan, masalah lingkunganlah yang lebih tajam mempengaruhi jiwa seseorang. Ya, contohnya aku sendiri. Sekalipun ayahku seorang maharesi, tetapi karena pergaulan lingkungan yang lebih tajam melekat dalam jiwaku. Artinya, aku bergaul dengan orang-orang jahat. Ya, maka aku sekarang tumbuh menjadi orang yang jahat pula. Padahal di hatiku melekat jiwa seorang maharesi. Tetapi, ada juga contoh lain. Seperti ada seorang perampok. Dia mempunyai anak, tetapi karena anak itu dididik oleh orang baik-baik, maka anak itu pun akhirnya tumbuh menjadi seorang pemuda yang baik dan berbudi. Kalau boleh aku tahu, kenapa kau menanyakan hal itu, anak muda? Sepertinya ada sesuatu yang tengah mengganjal dalam pikiranmu. Iya, tetapi rasanya tidak perlu untuk kujelaskan. Aku kagum melihat kau, Kisanak. Ucapanmu seperti bukan seorang perampok. Wawasanmu begitu luas, dan cara bicaramu begitu enak didengar. Ya, semua itu tak ada artinya bagiku, anak muda. Aku tidak lebih dari seorang perampok. Aku tidak percaya bahwa kau seorang perampok. Berterus teranglah, Kisanak. Siapa kau sebenarnya? Apakah semua yang kau lakukan terhadapku ini hanya ingin menguji batinku? Baiklah kalau kau memang penasaran ingin mengetahui siapa aku, anak muda. Empu Gandring. Iya, aku Mahesa Beranjangan. Kau terkejut? Apa artinya empu melakukan hal ini padaku? Aku hanya ingin menenangkan batinmu dan mencoba memberikan gambaran tentang kehidupan ini. Bagaimana sekarang? Apakah pikiran dan batinmu masih tidak tentram? Iya, aku mulai mengerti, Empu. Setelah Empu memberikan gambaran tentang kehidupan ini, seharusnya aku memang tidak boleh berpikir picik dan bodoh. Toh semuanya yang mengatur adalah Yang Maha Kuasa. Sekali lagi terima kasih, Empu. Saya nanti akan mencoba merenung lebih dalam lagi. Bagus. Syukurlah kalau kau sudah menemukan kejernihan hatimu. Kalau begitu, sebaiknya sekarang kita kembali ke sana untuk menemui pamanmu. Tapi bagaimana dengan keadaanmu? Apakah kau tidak apa-apa? Saya tidak apa-apa, Empu. Keduanya pun segera melangkah untuk meninggalkan tempat itu. Tetapi baru saja beberapa langkah keduanya melangkah, tiba-tiba dari arah lain terdengarlah beberapa buah pisau melesat dan Mahesa Beranjangan bangkit. Sementara Empu Gandring berdiri di sebelahnya. Kemudian keduanya pun segera melangkah. Tapi
Baru saja mereka melangkah beberapa langkah, tiba-tiba dari arah lain terdengarlah desian beberapa buah pisau melesat dengan cepat. Melihat bahaya yang mengancam, keduanya pun segera berkelit ke samping, dan pisau-pisau itu pun menancap di sebuah pohon. Ini adalah pisau-pisau kuda bandang. Rupanya dia belum puas kalau kita belum mampus di tangannya. Kuda bandang. Empu. Ya. Apakah dia melemparkan pisau ini sambil berlari pergi? Nampaknya tidak. Kau dengar itu? Seperti ada semak-semak diinjak seseorang. Beranjangan. Kita harus waspada. Empu, lihat. Bukankah itu kuda bandang? Rupanya kau masih belum puas melihat kami masih hidup. Apa sebenarnya yang kau inginkan, kuda bandang? Aku menginginkan kematianmu, Empu Gandring. Karena kau telah berani mencekoki keponakanku dengan pendapat yang keliru. Apakah aku tidak salah dengar? Nasihat yang benar dan bersih kau anggap keliru? Apakah cara berpikir sepertimu adalah cara berpikir yang baik, kuda bandang? Aku tidak pernah berkata bahwa cara berpikirku baik. Tapi yang jelas, kau telah memberikan nasihat yang keliru. Dan itu sebenarnya bukan jalan yang terbaik. Beranjangan, aku telah membeber cerita itu. Kau tahu apa maksudku? Aku bermaksud agar kau segera menyadari bahwa kau bukan anak Ki Ageng Pesanggaran. Kau adalah anak Pajer Bagelen. Dialah yang telah melahirkan kau ke dunia ini. Kuda bandang, lantas apa maumu setelah Mahesa Beranjangan mengetahui anak siapa dia sebenarnya? Apakah kau ingin memperalatnya agar dia mau mencuri atau mengambil keris pusaka yang dipegang adiknya? Licik. Tapi sayang sekali, dia bukan anak kecil yang bisa dibujuk atau dipengaruhi. Pajer Bagelen sudah tidak ada. Secara lahir, Mahesa Beranjangan memang anak kakangmu. Tapi secara batin, ia adalah anak Ki Ageng Pesanggaran. Karena di dalam dirinya tidaklah mengalir darah jahat atau darah buruk Pajer Bagelen. Bangsat, rupanya cara kau mempengaruhi keponakanku tidak tanggung-tanggung, Tua Bangka. Mahesa Beranjangan, buka pikiranmu baik-baik dan sadarlah bahwa kau tidak mempunyai hubungan apapun dengan Ki Ageng Pesanggaran dan juga dengan orang yang berada di sampingmu itu. Kau harus meninggalkan mereka dan melupakan siapa mereka. Ayahmu telah dibunuh oleh Ki Ageng Pesanggaran, Beranjangan. Benar. Dan kau pun telah membunuh Ki Ageng Pesanggaran. Dia layak menerima hukuman itu karena dia telah membunuh saudara tuaku, Pajer Bagelen. Kalau begitu, Pajer Bagelen pun layak menerima kematiannya. Karena dia seorang perampok, sampah masyarakat. Percuma kau mempengaruhi Mahesa Beranjangan, kuda bandang. Karena dia tahu mana yang baik dan benar. Dan juga dia tahu mana yang salah serta kotor. Keparat kau, Empu Gandring.
kau memang harus kubunuh karena kau termasuk kendala yang merusak pikiran keponakanku. Kuda Bandang melompat hendak menerjang Empu Gandring, tapi baru saja dia berkelebat, tiba-tiba Maisa Beranjangan lebih dulu menerjangnya. Kuda Bandang sempat tersentak, tapi ia segera mengatur posisinya kembali. Pergi kau dari sini, Kuda Bandang, dan jangan coba-coba mempengaruhi aku. Kau mengusirku, Maisa Beranjangan. Apa kau tuli, ha? Cepat tinggalkan tempat ini. Jangan sampai aku berbuat kasar kepadamu. Ternyata kau benar-benar telah terpengaruh, Beranjangan. Apa yang sekarang ada dalam benakmu adalah dugaan yang salah terhadapku. Oh, betapa menyedihkan sekali. Aku tidak menyangka seorang keponakanku yang selama ini kuharapkan bisa membantuku dalam menuntut balas kematian ayahnya. Ternyata ia tidak lebih dari seorang manusia yang berhati kerdil. Menyedihkan sekali. Cukup, Kuda Bandang. Tidak perlu kau berpura-pura sedih di depanku. Cepat tinggalkan tempat ini. Beranjangan, aku ini pamanmu. Kenapa kau tega mengusirku seperti itu? Sadarlah bahwa kau anak Pajer Bagelen dan namamu yang sebenarnya adalah Raga Jampi. Cukup! Persetan dengan itu semua. Sekali lagi kau menyebut nama itu, maka jangan harap aku akan membiarkan kau pergi begitu saja. Sebelum kau terkapar menjadi mayat, pergi! Kau pun berani mengancamku seperti itu. Kakang Beranjangan bukan hanya berani berniat saja, tetapi dia pun akan membuktikannya. Dan seandainya dia tidak mau membuktikannya, maka akulah yang akan membuktikannya. Kuda Bandang segera bergerak ke samping setelah melihat orang yang berbicara tadi. Dan entah dari mana datangnya, tiba-tiba Kameswara sudah berada di situ. Perlahan Kameswara melangkah, kemudian berhenti di samping Empu Gandring sambil menatap tajam ke arah Kuda Bandang. Kau kaget melihatku sudah berada di sini, Kuda Bandang. Kemanapun kau akan lari atau bersembunyi, maka jangan harap kau akan lepas dari kejaranku. Apa maksudmu kau mengejarku? Aneh sekali pertanyaanmu. Apakah kau tidak sadar dengan apa yang kau ucapkan? Apakah kau pikir aku akan diam saja melihat ayahku dibunuh begitu saja? Tidak. Kanigara bukanlah ayahmu. Aku tahu Kanigara tidak mempunyai seorang anak. Baik. Kalau kau mengatakan bahwa Ki Ageng Pesanggaran bukan ayahku, tetapi dialah orang tua yang merawatku sejak masih kecil, jadi wajar kalau aku menuntut kematiannya. Berdebah. Kakang Maisa Beranjangan boleh ragu untuk menghadapimu, tetapi aku Kameswara. Jangan harap aku akan diam begitu saja. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa, dan hutang pati harus dibayar dengan pati. Nah, lebih baik sekarang bersiap-siaplah untuk menerima kematianmu, Kuda Bandang. Keparat, kau pikir aku takut menghadapimu? Rasakanlah ini. Kuda Bandang menyerang dengan gencar dengan pisaunya. Pisau-pisau berkelebat dengan cepat, seakan-akan tidak memberi kesempatan pada Kameswara. Namun Kameswara yang telah mempunyai kepandaian tinggi akibat air suci dapat berkelit dengan cepat, bahkan dapat menangkap 2 buah pisau yang dilemparkan Kuda Bandang. Keparat, dia benar-benar hebat. Kecepatan lemparan pisauku dapat ia tangkap dengan mudahnya. Tidak usah terpaku seperti itu, Kuda Bandang. Pisau-pisaumu memang tajam, tapi bagaimana kalau pisau-pisau ini pun menyentuh kulit tubuhmu? Nah, ini ku kembalikan. Ternyata kau hebat juga, sobat.
Ayo, keluarkan seluruh pisau-pisaumu. Aku mau tahu sampai berapa banyak kau memiliki pisau-pisau. Kau pikir aku akan kehabisan senjata? Ha? Kau lihat ini. Oh. Senjata Tower Wuta. Empu Gandring, Kakang Beranjangan, mundurlah menepi. Benda-benda itu cukup berbahaya. Bagus. Kalau kau sudah mengenal benda-benda ini, Kamaswara. Nah, sekarang bersiap-siaplah untuk menerima kematianmu. Kamaswara menatap tajam ke arah benda-benda itu dengan waspada. Pisau-pisau kecil yang digenggam kuda bandang dan bernama Taurur Wuta memang sebuah benda yang sangat berbahaya. Jika pisau-pisau itu ditebar ke arah musuhnya, maka pisau-pisau itu akan berkelebat bagaikan bumerang dan seakan-akan tak pernah habis-habisnya melesat dari tangan pemiliknya. Aku harus berhati-hati menghadapi benda-benda itu. Pisau-pisau ini lebih berbahaya dari pisau-pisau yang tadi dilemparkan kuda bandang. Kau kelihatannya mulai ketakutan, Kamaswara. Masa pendekar yang hebat dan berani sepertimu tidak sanggup menghadapi pisau-pisau seperti ini? Jangan banyak bicara, kuda bandang. Senjata apapun yang akan kuhadapi, maka aku tidak akan beranjak sejengkal pun dari tempat ini. Kameswara bukanlah sejenis makhluk pengecut sepertimu, kuda bandang. Tanpa senjata aku masih sanggup menantang. Tapi kau, walaupun kau mempunyai senjata yang banyak, tetapi permainanmu seperti kucing kelaparan, yang bisanya hanya bersembunyi dan memangsa. Ayo, tunjukkanlah kehebatan pisau-pisaumu itu. Aku mau tahu apakah kau mampu melukai kulit tubuhku. Umbarlah terus kesombonganmu, bocah. Nanti kau akan segera tahu betapa hebatnya senjata-senjata Tawur Wutaku. Nah, terimalah ini. Bagaikan sebuah hujan senjata pisau, tubuh Kamaswara bertubi-tubi dihajar pisau-pisau itu. Pisau-pisau yang melemparkan kuda bandang itu seolah-olah tak ada habisnya. Namun begitu, Kamaswara tak kalah gesitnya. Dia berkelit ke sana kemari bagaikan seekor burung Sri Gunting. Pisau-pisau itu melesat, namun tak ada satupun yang berhasil melukai kulit Kamaswara. Suasana benar-benar menjadi tegang. Empu Gandring dan Mahesa Beranjangan sampai berdecak kagum melihat kehebatan Kamaswara. Dan pada saat berikutnya, Kamaswara merapal ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Wujud Kamaswara sekarang menjadi 3 orang dalam bentuk yang sama. Melihat hal itu, kuda bandang mundur beberapa langkah sambil menghentikan lemparan pisau-pisaunya. Manusia pengecut. Seharusnya yang pantas dikatakan pengecut adalah kau, kuda bandang. Kalau saja kau mau bertarung secara jantan tanpa senjata, aku rasa aku pun tidak perlu menggunakan ajianku ini. Tidak. Yang jelas kaulah manusia yang pengecut. Jiwamu kau sembunyikan di balik wujud-wujudmu yang semu itu. Kuda bandang, kita mempunyai cara-cara tersendiri untuk membela diri, bukan? Jadi aku harap kau tidak perlu berteriak-teriak mengatakan aku pengecut. Kasihan sekali. Kelihatannya kau kebingungan untuk memilih siapa yang akan kau serang duluan di antara wujudku yang 3 ini. Licik kau, Kamaswara. Sesumbarlah sesuka hatimu, kuda bandang, karena sebentar lagi kau akan mati untuk membayar nyawa ayahku. Kuda bandang benar-benar kebingungan melihat wujud Kamaswara yang telah menjadi 3. Wajahnya kelihatan semakin tegang ketika Kamaswara melangkah mengepungnya. Kurang ajar. Sekarang giliranku yang terjepit.
Aku bingung. Mana Kameswara yang asli di antara tiga ini? Oh, sial. Lebih baik aku serang saja semua daripada aku harus mampus dengan memalukan. Kuda Bandang benar-benar putus asa. Akhirnya 3 wujud Kameswara itu pun diserangnya semua dengan gencar. 3 wujud Kameswara melompat dan berkelit dengan cepat, sehingga tak ada salah satu pun yang terkena sambaran pisau kuda Bandang. Hingga pada saat berikutnya, salah satu wujud Kameswara yang asli melesat ke udara, dan tangan yang telah teracung ke atas tiba-tiba saja mengeluarkan cahaya. Cahaya itu kemudian langsung melesat ke dada kuda Bandang. Kau memang hebat, anak muda. Dadaku terasa sesak sekali. Bangkit kuda Bandang. Tunjukkan jiwa pendekarmu. Bukankah tadi kau mengatakan bahwa kau bukanlah seorang yang pengecut? Baik. Darah. Bagus. Sekarang kau sudah bangkit. Kenapa kau pandangin terus darah yang melekat di tanganmu? Itu belum seberapa, bukan? Jika dibanding dengan nyawa ayahku. Bersiap-siaplah untuk bertarung kembali kuda Bandang. Akhirnya dengan terpaksa, kuda Bandang berusaha mengatur posisinya. Tubuhnya nampak mulai lemah, sementara darah masih menetes dari sela-sela bibirnya, yang kemudian merembes melalui kain penutup wajahnya. Dan ketika kuda Bandang telah tegak berdiri kembali, Kameswara mencoba menyerangnya kembali. Kameswara, tunggu! Kameswara terkejut melihat Maesa Beranjangan, kakangnya, yang tiba-tiba saja mencegah niatnya untuk membunuh kuda Bandang. Ditatapnya wajah Maesa Beranjangan dengan tegang. Dan setelah itu, Kameswara pun mundur beberapa tindak. Kenapa kakang mencegahku untuk membunuh kuda Bandang? Entahlah. Tiba-tiba saja aku merasa iba melihatnya. Sudahlah Kameswara. Aku mohon kau mau memaafkannya. Aku jadi tidak mengerti maksud kakang. Tiba-tiba saja kakang merasa iba terhadap orang yang telah membunuh ayah kita. Apakah kakang lupa dengan kematian ayah yang cukup tragis itu? Aku mengerti. Ya, aku sendiri tidak bisa menjelaskannya. Kenapa aku tidak sampai hati melihat dia akan terbunuh? Aku jadi kecewa melihat sikap kakang kali ini. Coba saja kakang ingat-ingat bagaimana liciknya ketika ia akan membunuh ayah. Sikapnya yang licik cukup membuat kita jadi muak. Tapi kenapa kakang akan membiarkan dia hidup begitu saja? Apakah karena kakang merasa bahwa dia adalah paman kakang? Cukup, Kameswara. Jangan kau teruskan kata-katamu. Silahkan kau benci aku, lantaran aku mencegahmu untuk membunuh dia. Aku terima. Mungkin perbuatan ini salah. Tapi aku harap kau mau melihatnya. Perhatikan keadaan kuda Bandang. Perhatikan Kameswara. Luka yang dideritanya kelihatan cukup parah. Aku rasa tanpa harus kau teruskan untuk memukulnya, dia pasti akan mati. Aku benar-benar kecewa, Kakang Beranjangan. Mahesa Beranjangan tertunduk lesu. Dia seakan-akan tidak bisa berbuat apa-apa dengan apa yang telah dilakukannya. Perlahan dia menatap kuda Bandang, kemudian segera melangkah mendekatinya. Kuda Bandang sekarang duduk dengan lunglai di tanah sambil memegang dadanya. Darah masih terus keluar dari sela-sela bibirnya.
dan nafasnya kelihatan tidak beraturan. Kenapa kau selamatkan aku, Raga Jampi? Maaf, Kuda Bandang. Jangan kau panggil aku dengan nama itu. Namaku Mahesa Beranjangan. Aku sebenarnya tidak bermaksud menyelamatkanmu. Aku hanya ingin mencegah agar adikku jangan sampai menurunkan tangan kejam terhadap orang yang sudah tidak berdaya. Aku memang sekarang tidak berdaya, tapi rasanya tidak pantas kalau kau melihatku dengan tatapan iba. Apalagi mencegah adikmu hanya karena kau melihatku kasihan. Memalukan sekali. Sebenarnya aku lebih baik mati saja daripada harga diriku jatuh. Dadaku nyeri sekali. Apa artinya sebuah harga diri kalau keadaan kita memang pantas untuk dikasihani? Sudahlah, kau jangan berpikiran sepicik itu. Seharusnya kau bersyukur masih bisa hidup. Tidak, aku tidak dapat mensyukuri hal ini. Aku justru merasa terhina. Beranjangan, lebih baik bunuh saja aku daripada aku harus tersiksa seperti ini. Aku sudah tidak tahan lagi. Bunuhlah aku, Beranjangan, agar aku tidak merasakan kepedihan ini. Dadaku sakit sekali. Kuda Bandang, kau tidak perlu putus asa begitu. Aku rasa kalau kau memang ingin sembuh, masih bisa. Tidak. Lebih baik aku mati daripada harus hidup dengan terhina. Lagi pula, dadaku terasa remuk. Isi perutku seakan-akan telah hancur. Darah ini semakin banyak saja keluar. Bunuhlah aku, Beranjangan. Aku mohon kau mau membunuhku. Tidak, Kuda Bandang. Aku tidak dapat melakukannya. Kenapa kau tidak dapat melakukannya? Apakah kau masih berpikiran bahwa kau anak Pajer Bagelen? Tidak, bukan. Dan aku rasa kau pun tidak merasa mempunyai hubungan darah denganku. Nah, kalau begitu, lakukanlah. Bunuhlah aku, Beranjangan. Kuda Bandang, aku tetap tak akan melakukannya. Keparat kau, Beranjangan. Kau siksa aku. Kau sengaja membiarkan aku menderita seperti ini. Kuda Bandang, seharusnya di saat kau sedang berperang dengan maut seperti ini,
Kau harus ingat pada sumber hidupmu. Dengan demikian, kau akan tenang dan akan menerima segalanya dengan pasrah. Persetan dengan itu semua. Aku tidak tahu apa itu sumber hidup. Sumber hidup itu adalah Sang Pencipta. Dan Sang Pencipta itu adalah Yang Maha Agung. Dialah sumber hidup itu. Kalau selama hidupmu tidak pernah mendekatkan diri, cobalah sekarang. Mumpung ajalmu belum tiba. Ya, mudah-mudahan saja kau di alam sana nanti dapat diterima di sisinya, Kuda Bandang. Apakah orang sepertiku masih mendapatkan ampunan? Yang Maha Kuasa itu Maha Pemberi dan Maha Pengampun. Selagi kau anak hambanya ingat terhadapnya, maka Yang Maha Kuasa pun akan ingat pada hambanya. Vandang sesaat memejamkan matanya untuk merenungi kata-kata Empu Gandring. Nafasnya nampak semakin tidak beraturan. Kemudian dia pun kembali membuka matanya. Beranjangan. Iya, Paman. Senang sekali rasanya kau memanggilku dengan sebutan Paman. Aku bahagia sekali. Beranjangan, aku mengakui bahwa aku memang salah. Tidak seharusnya aku membongkar rahasia itu. Padahal kau cukup bahagia bersama Ki Ageng Pasanggaran, dan kau memang pantas menjadi anaknya. Aku benar-benar menyesal telah membunuhnya, Beranjangan. Apakah kau mau memaafkan aku? Aku memaafkan kesalahan Paman. Manusia memang tidak akan luput dari rasa bersalah. Ya, selagi kita masih ingat dengan kesalahan kita, memang seharusnya kita harus saling memaafkan, Paman. Aku benar-benar lega sekali. Baru hari ini aku merasakan ketentraman selama sepanjang hidupku. Ya, aku rela mati kalau memang ini sudah menjadi takdirku. Mungkin ini adalah balasan atau karma dari Sang Yang Agung atas kesalahanku selama ini. Empu, ada apa, Kuda Bandang? Benarkah Yang Agung itu Maha Pemurah? Lalu, apakah dosa-dosaku dapat diampuninya? Dosa-dosaku terlampau banyak, Empu. Apakah aku masih pantas untuk diampuni? Kuda Bandang, kalau kau bersungguh-sungguh untuk bertobat, Yang Agung pasti akan mengampunimu. Aku benar-benar ingin bertobat, Empu. Aku ingin mendapat ketenangan dan jalan terang di saat ajal menjemputku. Oh, Sang Yang Agung, ampunilah dosa-dosaku
selama ini aku sungguh-sungguh bertobat padamu. Sambil terus mengucapkan nama yang maha kuasa, tubuh dan suara kuda bandang nampak semakin lemah. Sampai akhirnya, dia pun terkulai lemas tak berkutik lagi. Mahesa Beranjangan segera menarik nafas panjang, begitu juga dengan Empu. Untunglah, perjalanan kematiannya tidak begitu mengerikan. Artinya tidak sekarat. Ya, mungkin itu semua karena ia masih mau menyebut nama yang maha kuasa. Mahesa Beranjangan. Iya, Paman. Kalau begitu, sekarang juga kita kebumikan jenazahnya. Ayo. Iya, Paman. Matahari terus beranjak menggapai waktu. Sekarang dia telah berada di singgasananya seperti hari-hari kemarin. Udara terasa sangat sejuk. Angin mengalir menyentuh ranting-ranting pohon. Sementara itu, di tempat Nyai Salindri, tepatnya di sebuah persembunyiannya di dalam goa, siang itu dia nampak tengah menatap tubuh seorang gadis cantik tergolek di sebongkah batu besar. Sungguh cantik sekali gadis ini. Sayang sekali aku gagal mendapatkan air suci itu. Kalau saja berhasil, mungkin kecantikanku pun akan melebihi dia. Sudahlah, mungkin air suci itu memang bukan ditakdirkan untukku. Segala sesuatunya memang Sang Hyang Agunglah yang menginginkannya. Bangunlah, Nduk. Sekarang sudah saatnya kau harus bangun. Ayo, bangun. Nenek? Iya. Syukurlah kau sudah bisa bangun. Bagaimana keadaanmu? Saya benar-benar merasa segar, Nek. Rasa sakit yang berada di tubuh saya benar-benar telah hilang. Berapa lamakah saya tertidur, Nek? Oh, cukup lama juga kau tertidur, Nduk. Kalau nenek boleh tahu, sebenarnya kau ada tujuan kemana? Saya sebenarnya ingin pergi ke Kambang Ayun, Nek. Bulan purnama nanti, saya sudah harus berada di tempat itu. Hah? Bulan purnama? Iya, benar, Nek. Oh, sayang sekali, Nduk. Malam bulan purnama itu sudah lewat. Benarkah malam bulan purnama sudah lewat? Iya, 2 hari yang lalu bulan purnama telah berlalu. Apakah kau datang ke tempat itu berniat ingin memiliki air suci itu? Tidak, Nek. Saya ingin datang ke tempat itu, cuman ingin tahu apa sebenarnya yang akan terjadi dan kejadian apa yang berlangsung pada bulan purnama itu. Ya, tapi sayang, bulan purnama telah berlalu dan saya tidak dapat menyaksikan peristiwa besar itu. Di Kambang Ayun, aku bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku sebagai suamimu. Benarkah apa yang nenek katakan? Iya. Dan orang yang beruntung memiliki air suci itu adalah suamimu. Dewata Agung. Kenapa justru kami suara yang mendapatkan air suci ini? Ya, aku pun kecewa sekali, Nduk. Mungkin inilah kekecewaan yang paling dalam yang pernah kualami. Kenapa bisa demikian, Nek? Berpuluh-puluh tahun aku menunggu di sini dengan cukup menjemukan, hanya karena ingin mendapatkan air suci itu. Tapi apa kenyataannya? Air itu sekarang telah jadi milik orang lain.
Dan orang yang mendapatkan air suci itu adalah suamimu. Sebaiknya nenek jangan menyebut laki-laki itu adalah suamiku. Dia bukan suamiku, Nek. Dia adikku. Semua itu terjadi karena kami sama-sama tidak tahu. Dan itu saya anggap sebuah ketelanjuran yang salah. Pemuda itu sekarang telah menjadi seorang pemuda yang luar biasa dan sakti mandraguna. Nduk Pinaka Swasti Ratu, ada satu harapan yang ingin kuberikan padamu. Tapi apakah kau mau melakukannya? Harapan apa yang nenek inginkan dariku? Aku ingin mewariskan semua kepandaian yang kumiliki kepadamu. Apakah kau mau menerimanya? Menteri duduk di atas sebongkah batu besar sambil menatap Pinaka Swasti Ratu. Sementara Pinaka Swasti Ratu hanya bisa menarik napas panjang mendengar cerita Kameswara yang berada di Kambang Ayu. Perlahan dia menggeser duduknya sambil meraih cangkir bambu berisi air minum. Semua harapanku sekarang telah pupus. Yang ada dalam benakku sekarang hanyalah angan-angan kosong. Ada satu harapan yang ingin kuberikan padamu, Pinaka. Tapi apakah kau mau melakukannya? Saya belum mengerti maksud nenek. Harapan apa yang akan nenek berikan padaku? Aku bermaksud mewariskan seluruh kepandaianku padamu. Aku ingin mengangkatmu menjadi muridku. Ya, mungkin pertemuan kita ini adalah sebuah jodoh. Apakah kau mau menerima tawaranku? Tapi apakah nenek tidak salah bicara? Bagaimana mungkin nenek percaya begitu saja padaku, sementara kita belum lama kenal? Aku percaya sekali padamu, Nduk. Dari pancaran matamu aku sudah bisa membaca bahwa kau adalah perempuan baik-baik. Tapi katakan saja kalau kau mau. Kalau tidak pun ya tidak apa-apa. Asal kau mau bicara secara terus terang dan kemukakan apa alasanmu menolak tawaranku. Aku sudah cukup tua, Nduk. Nanti siapa yang akan mewariskan seluruh kepandaianku kalau bukan kau? Di sini aku tidak punya siapa-siapa. Saudara tidak ada, dan anak pun tidak punya. Dulu ketika nenek masih mempunyai angan-angan, nenek berhasil memperpanjang usia dengan ramuan-ramuan yang nenek buat. Semua itu nenek lakukan karena nenek mengharapkan air suci. Tapi setelah sekarang air suci itu lenyap, nampaknya semua itu seolah-olah tidak berguna. Usia panjang nenek pun akhirnya hanya menjadi sia-sia saja. Ya, sekarang di saat nenek masih mempunyai sisa-sisa usia, nenek rasa ada baiknya kalau ilmu ini nenek wariskan padamu. Pinaka, nenek berharap kau mau menerimanya dan bersedia menjadi murid nenek. Saya masih bingung, Nek. Saya tidak tahu apakah saya harus menerima tawaran nenek ini. Nenek rasa tidak ada ruginya kau mewarisi semua ilmu nenek. Bukankah ini berarti adalah keuntunganmu? Dengan menguasai ilmu ini, kau akan mudah malang melintang di dunia persilatan. Dan tentunya
Namamu nanti akan menggegerkan jagat ini. Saya tidak menginginkan ketenaran, Nek. Apalagi mencari nama di dunia persilatan ini. Ya, kalau kau tidak ingin terkenal dengan kehebatanmu, ya tidak apa-apa. Tapi nenek harap terimalah tawaran nenek ini. Sesaat lamanya Pinaka Swasti Ratu memikirkan tawaran Nyai Salindri. Akhirnya setelah berpikir jauh, Pinaka Swasti Ratu pun menerima tawaran Nyai Salindri. Ya, baiklah, Nek. Berlari mengejar malam, berganti dengan munculnya sang putri malam. Tanpa terasa, hari-hari lewat begitu saja. Nenek termenung sendirian. Apa yang nenek pikirkan? Banyak sekali, Induk. Tetapi yang tajam melintas dalam benak nenek adalah sebuah kematian. Cepat atau lambat maut itu pasti akan menjemput nenek. Ya, setiap makhluk bernyawa yang hidup di alam maya pada ini pasti akan mengalami mati, Nek. Dan mati bagi orang-orang yang tidak pernah dekat pada Hyang Maha Pencipta adalah sebuah momok yang menakutkan. Tapi kalau kita dekat pada Sang Pencipta, semua itu akan kita hadapi dengan kepasrahan. Ya, memang benar apa yang kau katakan itu, Nduk. Kalau kita tidak dekat pada Sang Pencipta, atau bahkan sama sekali tidak mengenalnya, kita selalu diburu oleh ketakutan-ketakutan tentang mati. Dan yang tengah nenek renungkan malam ini adalah tentang rasa takut. Ya, secara jujur nenek memang takut dengan yang namanya mati. Mungkin ini semua karena nenek tidak pernah mendekatkan diri pada Hyang Maha Agung. Akhirnya nenek merasa takut dengan apa yang bakal nenek hadapi. Seharusnya nenek tidak perlu dulu memikirkan tentang kematian. Semua yang mengatur Hyang Maha Agung, Nek. Benar. Tetapi pada saat seperti ini, saat usia nenek menjelang senja, semua itu sangat terasa sekali untuk nenek pikirkan dan nenek renungkan. Ya, kalau memang demikian, nenek harus belajar berpasrah diri. Sekalipun sejak dulu, nenek tidak pernah mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Mudah-mudahan dengan begitu nenek akan lebih tenang menghadapi masa tua ini. Oh, aku bangga sekali mempunyai murid seperti kau, Pinaka. Selain daya berpikirmu cerdas, tetapi kau seorang gadis yang baik. Nenek, berbeda dengan nenek dulu. Banyak sekali dosa-dosa yang telah nenek perbuat. Sampai akhirnya nenek merasa ketakutan sendiri. Pinaka, duduklah di dekat sini. Iya, Nek. Duk, kau sangat cerdas sekali. Hanya dalam beberapa purnama saja, kau sudah bisa menguasai ilmu nenek hampir seluruhnya. Hati nenek sudah beberapa hari ini rasanya tidak enak saja, Pinaka. Apakah ini berarti ajal nenek sudah dekat? Nenek jangan terlalu banyak berpikir begitu. Tenangkan saja hati nenek. Dengan begitu, pikiran kita pun akan terasa tentram. Iya, tapi biar bagaimana orang yang usianya sudah seperti nenek pasti merasakan tanda-tanda seperti itu. Nenek hanya ingin berpesan padamu. Pergunakanlah seluruh ilmu nenek yang kau kuasai untuk hal-hal yang berguna saja. Misalnya, untuk membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan. Iya, Nek. Saya akan mengingat-ingat pesan nenek. Bagaimana kalau sekarang kita ke dalam saja, Nek? Udara malam di sini sangat dingin sekali. Nenek perlu istirahat yang banyak. Ayo. Oh iya, baiklah. Nyai Salindri kemudian menuruti ajakan Pinaka Swasti Ratu.
Keduanya pun segera melangkah ke dalam tempat tinggalnya. Malam terus tergelincir jauh, sampai akhirnya fajar pun menyingsing di ufuk timur. Dan sebentar kemudian, perlahan sang mentari sudah berada di atas kepala. Dalam suasana siang seperti itu, tiba-tiba saja Nyai Salindri berteriak-teriak memanggil Pinaka Swasti Ratu. Pinaka! Ada apa, Nek? Tadi saya sedang berada di luar. Pinaka, coba kau perhatikan rambutku. Oh, kenapa jadi begini? Tiba-tiba saja rambutku rontok semua. Oh, lihat, menyedihkan sekali. Nek, kenapa rambut nenek bisa rontok begitu? Apakah semua itu terjadi karena kondisinya yang semakin tua? Kenapa bisa jadi begini, Pinaka? Aku malu sekali dengan keadaanku yang seperti ini. Mau dikata apa lagi, Nek? Semua telah terjadi di luar kehendak kita. Tapi sekalipun rambut nenek rontok, nenek tetap seorang wanita yang menarik. Siapa bilang dengan rambut yang rontok, nenek jadi jelek? Tidak ada yang bilang, kah? Nah, jadi kenapa nenek harus bersedih? Benarkah apa yang kau katakan bahwa aku masih cantik? Iya, untuk apa saya berdusta? Nenek memang cantik. Apakah kecantikanku seperti ini? Kedua bibir Nyai Salindri bergetar. Rupanya dia sedang merapal ajiannya. Dan tak berapa lama setelah dia merapal mantra, tiba-tiba saja wujud Nyai Salindri berubah menjadi seorang wanita yang cantik jelita. Apakah kecantikanku seperti ini, Pinaka? Iya, Nenek. Apakah aku pantas dipanggil Nenek? Bukankah aku sekarang telah berubah menjadi muda dan cantik? Oh, bagaimana Nenek bisa berubah menjadi cantik itu? Itulah kehebatan dari ajianku. Tak ada orang yang bisa menandingi kecantikanku. Cobalah kau perhatikan tubuhku, Pinaka, dan juga wajahku. Halus bukan? Iya, tiba-tiba saja kulit nenek telah berubah menjadi halus dan bersih. Nah, sekarang kau perhatikan kepalaku. Tidak gundul bukan? Dengan kecantikan semu inilah, banyak sekali para pemuda dan para suami jatuh bertekuk lutut di hadapanku. Semua ini cuma tipuan saja, Pinaka. Aku banyak sekali berbuat dosa dengan ajian itu. Makanya aku tidak akan mewariskannya padamu. Karena aku tidak ingin kau menjadi jahat lantaran ajian pemikat itu. Sudahlah, Nek. Saya pun tidak mengharapkan ajian itu diwariskan padaku. Yang ini pun sudah cukup. Tubuh nenek kelihatan sangat lemah sekali. Sebaiknya nenek istirahat yang tenang ya, agar besok keadaan nenek menjadi pulih kembali. Sebaiknya kau tidak usah pergi kemana-mana dulu, Pinaka. Nenek ingin kau berada di samping nenek terus. Nenek sangat sayang padamu. Iya, Nek. Pinaka pun sangat menyayangi nenek. Tidurlah yang tenang. Akhirnya Nyai Salindri pun berbaring di atas bongkahan batu itu. Wajahnya kelihatan semakin bertambah tua, serta tenaganya benar-benar telah menjadi lemah. Berbeda dengan beberapa purnama yang lalu, ketika dia masih berada di Kambang Ayun. Sekarang semuanya telah berlalu,
dan kegesitannya pun sama sekali sudah tidak terlihat lagi. Dengan penuh rasa kasih sayang bagaikan orang tua sendiri, Pinaka Swasti Ratu menutupi tubuh Nyai Salindri dengan selembar kain usang. Suasana siang itu terus berlalu, dan malam pun akhirnya tiba. Perlahan Pinaka Swasti Ratu mendekati Nyai Salindri. Kemudian dia mencoba untuk menegurnya. Nenek Salindri? Kelihatannya ia tidur pulas sekali. Keadaan tubuhnya benar-benar sangat memprihatinkan. Ia kelihatan semakin lemah saja. Aku jadi merasa iba melihatnya. Ya, lebih baik ku biarkan saja ia istirahat sampai menjelang besok. Semua Pinaka Swasti Ratu berniat membangunkan Nyai Salindri, tapi karena melihat Nyai Salindri tertidur pulas, akhirnya dia pun membatalkan niatnya. Malam terus berlalu, dan kembali sang fajar mengintip dari sela-sela rimbunan pepohonan. Sebentar kemudian, cahayanya sudah menyebar ke setiap sudut-sudut. Aneh. Sejak dari kemarin sore, Nenek Salindri belum bangun-bangun juga. Lebih baik aku lihat saja. Jangan-jangan... tidak. Aku tidak boleh berpikiran buruk. Nenek Salindri? Beberapa kali Pinaka Swasti Ratu menyapa Nyai Salindri, tetapi Nyai Salindri tak bergerak sedikitpun. Kemudian dengan perasaan berdebar, Pinaka Swasti Ratu menyentuh tangan Nyai Salindri. Tiba-tiba saja Pinaka Swasti Ratu terkejut. Tangan Nyai Salindri yang disentuhnya sudah dingin membeku. Tidak. Nenek Salindri. Akhirnya kita pun harus berpisah. Nenek. Aku mengalami hal ini seolah-olah seperti mimpi saja. Nenek Salindri. Ampun Gusti Tumenggung. Barangkali kehadiran saya kemarin mengganggu istirahat Gusti Tumenggung. Tidak apa-apa. Apakah ada sesuatu yang ingin kau sampaikan? Benar Gusti Tumenggung. Saya akan melaporkan tentang Tumenggung Murti Wandawa. Tentang Murti Wandawa maksudmu? Benar Gusti. Murti Wandawa sekarang tengah bersembunyi di sebuah rumah penduduk yang bernama Anjampiani Kaiwangi. Bagus. Lalu berada di mana letak daerah tempat bersembunyinya Murti Wandawa? Di sisi timur daerah Padang Karautan, Gusti. Bagus, bagus. Kalau begitu kita akan segera ke sana. Telik Sandi, perintahkan beberapa prajurit dan perwira untuk menangkap Murti Wandawa. Baik, Gusti. Telik Sandi itu pun segera melangkah meninggalkan ruangan istirahat Tumenggung Yuda Paksa. Sepeninggal Telik Sandi itu, Yuda Paksa nampak tersenyum puas dengan laporan yang diperolehnya. Nah, bagaimanakah keadaan Tumenggung Murti Wandawa sekarang? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.